Zoom kesayangan kita semua. Siang hari ini di JCC di room utama kita kedatangan tamu Ibu Uti Watimena. Akan berdiskusi dengan adik kita Dinda Rosalba yang baru kali ini mau mendengarkan lagi, udah kangen pengen dengarkan pendebat udah lama banget di dunia maya ya, terutama di YouTube, WA dan seterusnya. Bertemu atau berdiskusi dengan Ibu Uti Watimena dengan topik karakteristik Tuhan menurut Islam dan Kristen. Jadi seperti apa sih Tuhannya Kristen itu, seperti apa sih Tuhan sembahan orang Muslim, itu kira-kira. Waktu yang dibutuhkan 1 jam 20 menit, bisa nanti lebih, bisa kurang tergantung kesepakatan, dan sistemnya adalah TikTok dengan secara beradab dan saling menghormati pembicara satu sama lain. Untuk pertama kalinya saya persilakan Bu Uti memperkenalkan diri sekaligus bisa langsung opening statement. Silakan Bu Uti. Iya, selamat siang ya rekan-rekan ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat berjumpa lagi dengan Uti Watimena di tempat ini. Teman-teman, pada hari ini saya dengan dengan Dinda Rosalba mencoba untuk berdialog secara bergengsi lah ya, secara beradab lah ya, seperti itulah ya. Kami akan membicarakan tentang masalah esensi ketuhanan ya, kriteria Tuhan yang dimiliki oleh masing-masing kedua belah pihak ya. Karena masalah ini memang merupakan hal yang sangat krusial yang perlu ya saya ingin diketahui juga oleh pihak Muslim, dan Muslim juga sepertinya harus memberitahu saya bagaimana itu kriteria, bahwa kriteria Tuhannya kepada pihak kita, supaya kita masing-masing mengerti ya, lalu kita mengambil kesimpulan manakah Tuhan yang benar dari itu ya. Karena apa? Karena memang Tuhan itu absolut ya. Allah itu, Tuhan itu satu, dia satu-satunya gitu kan. Dia tidak ada 2, 3 Tuhan, tidak ada 10 Tuhan, tidak ada 11 Tuhan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan sana benar, Tuhan sini benar, ya itu kan namanya pembenaran. Tetapi masalahnya adalah bahwa masing-masing kalau kita tidak mengetahui ya, kita tidak tahu isinya, kita tidak tahu bagaimana dan apa dan sebagainya ya, kita akan mengatakan bahwa itu pembenaran. Oleh sebab itulah perlu dikaji, oleh sebab itu perlu diselidiki apakah betul kita hanya pembenaran atau memang betul-betul Tuhan yang benar gitu, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar dan marilah datang kepadanya gitu ya. Maksudnya bukan mau ini ya, saya menyerahkan ini semua kepada penilaian masing-masing, tetapi kita sudah kasih ya kebenaran, saya sudah akan kami jabarkan gitu loh ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Uti. Yang jelas di sini memang tidak ada pemaksaan pendapat. Diskusi adalah diskusi, tidak memaksakan pendapat Dinda Rosalba ikut ke Bu Uti dan sebaliknya ya. Diskusi ya segitu aja. Yang penting tercerahkan umat di luar sana, baik di channel Bu Uti maupun di channel Muslim, kan begitu ya Bu Uti ya. Oke, baik. Kesempatan berikutnya opening statement Dinda Rosalba. Silakan, Dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Uti, dan terima kasih kepada Om Handi Selebes dan JCC yang sudah mengundang saya untuk berdialog dengan Ibu Uti Watimena. Oke, tema kali ini memang ya tema yang klasik lah ya. Tapi jika kita membahas tentang ketuhanan ya, karakteristik Tuhan dalam Islam dan Kristen, tentunya kita tidak lepas dari memahami dulu apa itu konsep ketuhanan yang ada dalam Islam dan Kristen ini. Jadi kalau kita mau mempelajari tentang karakteristik Tuhan, kita bisa menggunakan 2 jalur, yakni dari sisi akal, budi atau rasio yang kemudian menghasilkan argumen filosofis mengenai keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan dan lain sebagainya. Dan yang kedua melalui pengungkapan atau revelation yang tertuang di dalam literatur kitab suci, baik dari kitab-kitab dari literatur Islam maupun literatur Kristen.
Tuhan, yang kesemuanya itu berasal dari Tuhan masing-masing. Itu intinya seperti itu. Oke, mengenai kalau kita berbicara tentang karakteristik Tuhan, tentunya tidak lepas dari kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Kalau di dalam Islam sudah jelas sekali dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, dan lain sebagainya. Tertuang dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu konsep utama yang ada di dalam Islam, yakni konsep tauhid yang mengesakan satu Tuhan, menyembah satu Tuhan atau monoteisme. Kemudian kalau kita melihat dari sisi sifat dan lain sebagainya, maka kita akan lihat pada Quran surah Al-An'am ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, ya. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Dan untuk lebih menguatkan urian ini, sifat-sifat Allah seperti yang tersebut dalam Quran surah Al-An'am ayat 103 ini, jelas sekali bahwa Allah itu menyatakan bahwa dirinya tidak dapat dicapai dalam bentuk apapun oleh penglihatan mata manusia atau mata makhluknya. Sedangkan dia dapat menjangkau, dapat melihat sejelas-jelasnya segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus sehingga tidak dapat dilihat oleh makhluk. Lagi maha teliti sehingga tidak dapat melihat. Dia yang maha teliti sehingga dia dapat melihat dengan cermat, dengan teliti apa yang ada pada makhluknya. Sehingga ada ungkapan bahwa tidak ada satu daun pun yang gugur tanpa sepengetahuan Allah, karena Allah itu maha tahu. Jadi kalau kita korelasikan dengan ayat-ayat di dalam Alkitab, maka nanti kita akan bertemu dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 16 dan 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Di situ sudah tersirat, tercantum bagaimana karakteristik Tuhan dalam Bible Anda sendiri. Saya rasa itu dulu ya. Nanti kita akan masuk ke dalam substansi pembahasan. Oke, terima kasih Ya. atas pembukaannya. Mantap. Silakan Bu Odi ditanggapi. Ya, saya mau Boleh lihat bertanya. timing ya. Ya. Jadi waktu kita pakai timing atau bagaimana? Enggak apa-apa, mengalir aja Bu Odi. Kalau Ibu minta waktu saya kasih. Oh, jadi nggak pakai timing. Nggak perlu. Diskusi santai aja. Ibu Uti mau minta waktu berapa saya kasih. Silakan. Ya, tapi saya nggak mau disela. Ya, saya juga nggak akan Enggak. menyela dan saya tidak akan menyela. Saya janji. Tetapi saya juga nggak mau disela. Kalau disela saya akan Baik. diam dan saya akan selesai. Gitu ya. Oke, Kita lanjut. harus komit ya. Ya, jadi gini. Ya, terima kasih ya. Jadi gini, sebetulnya di Darussalba itu yang tadi ya, yang digambarkan di situ bukannya langsung menyerang gitu, langsung menuduh bahwa orang Kristen itu tidak punya Tuhan yang benar gitu. Karena yang dia omongkan itu udah langsung cepet-cepet ya. Nih Tuhan kamu itu nggak benar, tetapi tidak menggambarkan yang digambarkan tadi hanyalah sifatnya. Lalu dia mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, itu boleh-boleh saja ya. Boleh beriman, boleh mengatakan apapun tentang agamanya, membela agamanya, bahkan bertaruh ya dengan kekerasan, boleh saja gitu ya. Tetapi yang zaman sekarang ini udah nggak zamannya lagi ya, begitu ya, karena semua sudah terbuka dengan lebar, semua akan terungkap dengan lebar karena sudah masa di akhir zaman ketika Tuhan itu akan diungkapkan seungkap-ungkapnya ya. Dan kita sudah masuk pada akhir zaman di mana banyak orang akan mengerti dan akan datang kepada Tuhan, kepada penyembahan Tuhan yang benar dengan cara apapun gitu kan, walaupun ditutupi, walaupun dihalangi dengan cara apapun, dia akan terungkap gitu loh.
Nah, sekarang sifat Tuhan dari kami yang Dinda Rosalba mengatakan Tuhan itu Esa. Justru Esa yang pertama kali kata Esa itu keluar di tempat kami gitu kan. Di dalam Alkitab kami di dalam Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu dia. Ya, Esa. Tuhan kita itu Esa, ya betul ya. Jadi Tuhannya Rosalba tuh Tuhannya Esa, Tuhan kami juga Esa. Bedanya di mana gitu ya. Nah, sekarang kalau mau diperbandingkan komparasi antara kedua Tuhan, boleh saja, tetapi kita akan di sini akan kita gali Tuhan mana yang benar. Karena masing-masing merasa punya Tuhan. Ya, tetapi dari penggalian ini baru kita lihat mana Tuhan yang layak disembah, mana Tuhan yang hanyalah Tuhan-Tuhanan gitu loh. Ya, lalu katanya Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ya betul, Tuhan itu Esa. Lalu Tuhan tidak diperanakan. Betul, Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Tuhan tidak pernah beranak. Adapun Yesus itu dia lahir itu dalam kodratinya dia harus menjadi manusia, tetapi bukan Tuhan sendiri yang memperanakkan gitu kan. Bukan Tuhan sendiri ya. Lalu dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nah, ini masalahnya. Konsep mengenai Tuhan yang tidak bisa dilihat ini yang membuat kebingungan, keraguan, ketidakrancuan. Karena kami mengenal Tuhan yang ajaib ya. Karena dari itu ya, Dinda Rosalba mengatakan bahwa Tuhan itu harus masuk logika. Maaf, saya menolak keras seperti itu. Karena apa? Karena kalau Tuhan masuk logika, Tuhan itu kecil sekali. Anda merendahkan Tuhan itu hanya sebagai orang yang bisa masuk akal ya. Bahkan hanya seperti orang yang bisa diatur ketika Tuhan itu masuk akal. Karena Alkitab kami jelas mengatakan Tuhan itu besar, agung, ajaib dan tidak terselami betapa besarnya Dia. Tuhan tidak mungkin bisa diselami karena Dia Tuhan, dan kita manusia ciptaannya yang kecil mungil ini. Oleh sebab itu, konsep yang jelas tentang Tuhan itu hanyalah Dia yang boleh memberitahukan kepada kita. Itu dia. Alkitab kami menyatakan seperti itu. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup menyatakan bahwa dia mengenal Tuhannya. Raja Daud pun mengatakan betapa besar, betapa ajaibnya Engkau, tak terselami ya Tuhan, betapa hebatnya Engkau. Karya-karyamu itu tak terselami, tidak terselami, satu pun tidak ada orang bisa mengenal Tuhan. Oleh sebab itu kami mengenal Tuhan karena Tuhan sendirilah yang menyatakan diri kepada kami. Ya, tidak ada satu manusia pun bisa mengenal Tuhan kalau dia pakai otaknya sendiri. Nah, ini dia konsep yang berbanding terbalik dengan Dinda Rosalba. Ya, Dinda Rosalba mempunyai Tuhan yang bisa dikenal, yang bisa masuk logika, yang bisa bahkan bisa dinalar gitu loh. Ya, betapa kecilnya itu. Ya, itu tidak masuk ajaib ya, tetapi kami mempunyai Tuhan yang ajaib, yang besar, yang agung tinggi. Dengan apa? Dengan luar biasanya itu. Tetapi kami mengenal Dia karena Dia sudah memberikan konsepnya duluan kepada kami. Dia sudah memberitahukan siapa dirinya kepada kami gitu loh. Ya, lalu di dalam apa tadi? Ya, silakan Dinda. Apa itu? 1 Timotius 6 ayat 16 tolong dibaca. Saya nggak mau buka. Silakan baca. Silakan. Dinda silakan. Oke, saya yang baca ya. Ya, iya dong. Kan kamu yang ngasih. Oke. Saya bacakan saja ya. Iya, silakan. Baca aja, nggak usah capek lama-lama. Adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, berkesemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Masih kurang, Bu? Ya. Satu lagi, Bu. 1 Timotius pasal 1 ayat 14. Ayat 14, mohon maaf. Nanti saya bacakan, Bu. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang Esa. Amin. Itu jelas sekali di situ ya, Bu. Ini saya langsung beri statement atau Ibu mau menjelaskan dulu? Ya, statement aja. Oke, di sini ada kata yang tidak nampak, dan kemudian pada ayat yang tadi, yang Timotius pasal 6 ayat 16, di situ jelas sekali ada 3 karakteristik Tuhan dalam konsepsi Kristen. Ya. Ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia. Artinya yang namanya Tuhan, maksudnya karakteristik Tuhan di sini jelas sekali Paulus menyebutkan tidak takluk kepada maut. Dan yang kedua adalah
dia bersemayam dalam terang dan tidak terhampiri. Artinya tidak bisa dihampiri, tidak bisa tersentuh, tidak bisa terjangkau oleh makhluknya. Dan yang ketiga adalah dia tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi ketika ibu menuhankan yang karakteristiknya tidak seperti itu, apakah itu sebuah kebenaran? Apakah itu sebuah apakah ibu sudah mengikuti konsepsi yang jelas-jelas tercantum di dalam Bible Anda sendiri? Dan kemudian pada ayat 1 Timotius pasal 1 ayat 17, di situ jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Bahkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Itu juga terdapat dalam kitab Markus kalau tidak salah, saya lupa pasalnya. Itu Bu. Itu konsepsi dari kitab Anda sendiri ya Bu. Saya tidak ngarang-ngarang. Kemudian pada kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 33 ayat 20. Di sana juga dijelaskan bahwa tidak seorang pun bisa melihat aku dalam keadaan hidup. Tidak seorang pun bisa melihat Allah dalam keadaan hidup. Artinya, orang-orang yang hidup seperti Anda-Anda ini tidak mungkin bisa melihat Allah. Itu kalau kita lihat pada Keluaran pasal 33 ayat 20. Itu konsepsi yang ada di dalam Alkitab Ibu sendiri, bukan dari saya ngarang-ngarang atau dari asumsi saya pribadi. Oke Bu, silahkan. Ya, terima kasih ya. Jadi Dinda harus jawab saya dulu ya, karena tadi dikatakan bahwa Tuhan itu esa ya. Justru ya Alkitab itu jauh sebelum Al-Quran itu ada. Ketika Al-Quran menggadang-gadangkan esa, kata esa itu sudah ada di tempat kami jauh sebelum itu ya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa Tuhannya Dinda itu esa lalu kami tidak esa, karena justru kata esa di situ ehad itu dipakai untuk mengesakan Tuhannya Dinda sendiri gitu. Lalu Dinda tidak bisa juga mengatakan bahwa Tuhan Dinda itu masuk akal, karena saya sudah kasih tahu, karena kalau Tuhan masuk akal itu bukan Tuhan. Tolak konsepsi yang seperti itu, karena Tuhan itu besar. Lalu saya mengatakan bahwa Tuhan kami itu sudah memberikan konsep tentang Dia, pengenalan kepada Tuhan yang besar itu, yang agung, yang tinggi itu, karena Dialah yang mengenalkan kepada kami gitu. Kami tahu Dia karena Dia itu menyatakan diri. Kami tahu Dia karena Dia memperkenalkan diri. Kami tahu Dia karena Dia yang besar, agung, tinggi, yang bisa melakukan segalanya. Itulah yang menunjukkan kepada diri kami. Tidak sanggup kami kalau kami mencari manusia kecil nonet ini, mencari Tuhan yang besar, agung, tinggi. Pikiran kami, otak kami nggak nyampe ke situ. Tetapi Dia yang besar, tinggi, agung itulah yang menyatakan dirinya. Oleh sebab itu di dalam Yohanes, tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Nah itu dia ya. Tidak seorang pun, Alkitab jelas mengatakan tak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak pernah. Tetapi apa? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Firman yang telah menjadi manusia, Dialah yang membuat Allah itu terlihat nyata. Oleh sebab itu lewat Yesuslah kami bisa mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Lewat Yesuslah kami tahu Tuhan itu seperti apa, yang maha mengasihi. Lewat Yesuslah itu, makanya Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa yang besar, Bapa yang roh itu, yang tidak bisa dilihat itu, Dia datang dalam wujud, Dia menyatakan dirinya dalam wujud seorang nabi, seorang utusan, seorang anak manusia di dalam diri Yesus Kristus. Nah itu dia ya. Lalu yang Dinda ambil itu ya, yang Dinda ambil di dalam Timotius itu ya, memang tidak seorang pun ya, tak, Dialah satu-satunya yang tidak tunduk pada maut. Yaitu Dia, Yesus tidak tunduk pada kuasa maut. Kamu tidak sadar dengan apa yang kamu baca itu, kamu nggak sadar, nggak ngerti maksudnya. Yesus satu-satunya tidak tunduk pada maut. Siapa di sini? Bahkan Nabi Muhammad pun tunduk pada maut. Dia sedang menunggu hari penghakiman itu. Tetapi Yesus sekarang ada di sorga. Nah itu dia ya, Yesus ada di sorga. Dia tidak tunduk pada maut. Dia mati itu dalam konsep penebusan dosa. Bahkan Dia mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerima
rumahnya kembali. Jadi jangan anggap dia lemah, tidak dapat melakukan apa-apa ketika dia mati. Bahkan kematiannya itu adalah karya besar agung yang sudah dipersiapkan ribuan tahun sebelumnya, suatu karya penyelamatan seluruh umat manusia ini. Nah, setelah karya penyelamatan itu yang kalian bilang metong di kayu salib itu menjadi orang terkutuk itu selesai, ya sudah, dia bangkit dan sekarang dia sudah di sorga. Nah, pertanyaan saya ya, nah di tempat kami memang tak seorang pun Tuhan tidak bisa pernah dilihat, tidak pernah dilihat. Tetapi bukan berarti tidak mau dilihat. Nah, itu dia, itulah yang kesalahan dari pihak Muslim. Tuhan bukan berarti tidak bisa dilihat seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun karena dia tidak bisa dilihat. Ya kan, kalau mau berbicara dia lewat wahyu, lewat tabir karena tetapi ini berbanding terbalik dengan kami. Tuhan bukan tidak mau dilihat tetapi dia maunya dilihat. Keluaran 6 ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, ya. Dia telah menampakkan diri, bahkan kitab perjanjian lama itu bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang pemerintahannya adalah teokratis. Apa itu teokratis? Artinya pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Oleh sebab itu jelas orang Israel melihat Tuhan itu bolak-balik gitu ya. Ya, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dalam namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, ini dia, ini konsepnya, ini konteksnya ketika dia belum menampakkan diri dalam wujud sebagai manusia yaitu Yesus Kristus. Tetapi jelas dikatakan kitab perjanjian lama dia menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa dan sebagainya, bahkan kepada orang Israel. Itu saja. Pertanyaan saya kepada Dinda Rosalba, bagaimana Tuhan itu berbicara dengan umatnya, ya? Bagaimana Tuhan kamu menyatakan dirinya kepada kalian? Mampukah kalian mengenal Tuhan kalian dengan pikiran kalian seperti ini gitu loh. Jadi tunjukkan kepada saya bagaimana cara Tuhan kamu menyatakan dirinya kepada umatnya. Boleh dong bertanya, silakan. Silakan. Oke Bu Uti, tadi Ibu mengatakan bahwa saya menyerang dari sisi keesaan Tuhan. Ya jelas lah, saya tidak menyerang. Di sini kan sudah jelas konsepsi dalam kitab Anda, Bu. Matius pasal 3, 13 sampai 17. Esa itu dalam konsepsi Kristen itu tidak satu. Tapi itu kan disebut Trinity. Tri itu mau tidak bisa dipungkiri bahwa Tri itu sebuah hitungan. Artinya Tuhan Ibu tidak esa. Kalaupun Ibu memaksakan untuk esa, maka esa dalam konsepsi Kristen itu adalah one in unity, bukan lagi esa tunggal. Jadi esanya menurut Kristen itu esa dalam bentuk manunggal, bukan bentuk tunggal atau satu-satunya. Nah, itu ya jawaban saya yang pertama. Kemudian mengenai bahwa Tuhan bisa dipikirkan dengan akal. Ini begini, Bu. Dalam Islam itu ada konsep tersendiri bahwa wala tafakaru fi khalqillahi wala tafakaru fi khalqillahi wala tafakaru fi dzatihi. Maaf. Jangan memikirkan tentang zat Allah, tetapi pikirkanlah Allah itu melalui ciptaan-ciptaannya. Lalu kita berpikir. Karena apa? Yang kedua itu tadi adalah melalui kitab-kitab suci yang dinisbatkan kepada wahyu Allah, wahyu Tuhan. Nah, dari situlah kita bisa berpikir melalui ciptaannya itu, melalui petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab sucinya. Itu yang saya maksud, Bu. Ibu sudah salah paham tadi. Kemudian, dalam Keluaran 33:20 kan tadi sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dalam keadaan hidup. Artinya, ayat-ayat yang Ibu bawa bahwa Tuhannya Musa bisa dilihat, memperlihatkan punggung, memperlihatkan tangan, berhadapan-hadapan seperti orang berbicara. Itu jelas ini Ibu malah membongkar kontradiksi di dalam Bible Ibu sendiri. Ketika Ibu kemudian menyamakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, takluk kepada maut, ya wajar. Muhammad ini seorang nabi, bukan Tuhan. Musa, Muhammad, Abraham semuanya takluk kepada maut karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Dan begitupun dengan Yesus pada Ibrani pasal 29 apa ya? Ibrani pasal 9 ayat 28 apa ya? Saya lupa. Pokoknya bunyinya begini, Bu. Bahwa seperti manusia yang lainnya, Yesus juga ditaklukkan
ditakdirkan untuk mati satu kali dan kelak dia akan dihakimi. Nah, di sini jelas sekali tentang kemanusiaan Yesus. Dia bukan Tuhan yang kemudian dia bukan hasil inkarnasi Tuhan. Kalau dari ayat tersebut, bahwa Yesus itu kelak juga harus mati sekali dan dihakimi. Tapi ketika kita lihat pada konsep Kristen bahwa Tuhan mati menebus dosa di tiang salib, maka di situ jelas sekali bahwa Yesus ini sama sekali tidak memenuhi syarat atau kriteria yang tercantum di dalam 1 Timotius 6:16 tadi. Karena di situ syarat utamanya malah Tuhan tidak takluk kepada maut. Yesus mau mati, bangkit lagi atau tidak bangkit, tetap saja Yesus itu sudah mati. Dia sudah takluk kepada maut. Mau bangkit lagi atau enggak, tetap saja dia udah pernah takluk kepada maut, gitu loh, Bu. Ya, seperti itu saja dulu, Bu. Silahkan. Ya Dinda, jadi Dinda mengatakan dia tentu saja Muhammad dia masih ada di dalam kuburan karena dia manusia. Nah itu dia, itulah perbedaan yang nyata-nyata beda bagai bumi dengan langit ya. Tidak ada satu manusia pun yang bangkit yang mengalahkan kutuk maut ya. Tidak ada satupun orang yang bangkit mengalahkan kutuk maut, tetapi Yesus satu-satunya. Makanya jelas Alkitab dialah satu-satunya yang tidak tunduk pada kuasa maut. Mau terima atau enggak dia mati, itu kan sudah dikatakan di dalam Yohanes. Aku memberikan, Yohanes 10 ya nih ya. Aku memberikan nyawaku nih dikatakan. Jadi dia mati itu bukan karena dia lemah tunduk pada kuasa maut. Sudah dikonfirmasikan dia mati karena memang karya besar agungnya itu harus dia jalankan. Bahkan sudah dipersiapkan gitu ya. Jadi betul ya, Dinda sudah menyatakan jangan kalau begitu, kalau Dinda mengatakan Nabi Muhammad itu kan karena dia manusia. Makanya jangan samakan Yesus seperti manusia seperti Nabi Muhammad. Jangan rendahkan derajatnya seperti Muhammad. Enggak ya, karena Muhammad sekarang masih di dalam kubur, tidak berkuasa apapun untuk untuk mengalahkan maut. Padahal katanya dia adalah orang dia adalah yang akan yang memberikan menyempurnakan kitab gitu kan. Bahkan dia adalah rasul yang spektakuler. Tetapi sespektakulernya Nabi Muhammad, dia tetap di dalam kuburan dan sampai sekarang masih sedang menunggu penghakiman. Sedangkan di kitab Anda sendiri dikatakan ya, di dalam kitab Anda sendiri ya, Dinda Rosalba, kriteria Tuhan itu, semua kriteria Tuhan itu yang tertulis di dalam kitab ini saya tidak ini ya, tetapi saya melihat memberi kasih tahu ya, bahwa kriteria Tuhan di tempatnya Dinda Rosalba dipenuhi semua oleh Tuhan kami ya. Ini contohnya seperti ini ya. Dia ya, ini dia contohnya seperti ini ya, satu aja nih ya. Allah Al-Hajj 69, Allah akan menghakimi ya. Allah akan mengadili kamu pada hari kiamat ya, tentang apa yang kamu dahulu berselisih padanya. Di dalam Yohanes 5 ayat 27 ya, Yohanes 5 ayat 22 ya. Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi ya siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah itu, anak itu kepada Yesus. Allah itu dia adalah hakim. Tuhan Yesus kami itu dialah hakim itu. Tidak ada yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini selain daripada Yesus. Ini sudah ada satu ya konfirmasi dari Tuhan Yesus sendiri ya. Lalu dikatakan bahwa hanya Allah lah yang bisa menciptakan makhluk hidup. Nah, saya baca itu ya di dalam Al-Hajj 73. Dikatakan gitu ya, hanya Allah yang bisa menciptakan makhluk hidup. Di dalam Mazmur 104 jelas dikatakan pemberi kehidupan, menciptakan roh itu adalah Elohim. Elohim kami itu adalah, kami mengenal Allah Tritunggal ya. Jadi Elohim pemberi hidup yang kekal gitu. Pemberi menciptakan makhluk hidup. Al-Hajj 73, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarlah olehmu. Perumpamaan itu sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Nah itu dia kan, hanya Allah yang mampu menciptakan sekali-kali. Di luar itu satu lalat pun gak ada yang bisa menciptakan makhluk hidup, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu yang dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali. Nah ya,
Al-Quran sendiri menuliskan bahwa Yesus Isa Al-Masih, yang kalau kalian maksudkan itu adalah Yesus, dia menciptakan makhluk burung satu-satunya. Bagaimana kalian mengatakan itu bukan Tuhan gitu loh. Satu lagi ya, Allah itu membangkitkan orang mati. Al-Hajj 7 ya, Al-Hajj 7, aku dak mana di Al-Hajj 7, Al-Hajj 7 ya, dia membangkitkan orang mati. Allah menghidupkan orang mati. Alkitab dengan jelas mengatakan ya, mana dia Alkitab, Yohanes 10 ayat 10 saya bacakan ya. Yohanes 10 ayat 10, Yesus dia akan membangkitkan semua orang pada akhir zaman. Yang membangkitkan orang pada akhir zaman ini tidak bisa kalian bilang itu sekaliber rasul, nggak bisa direndah-rendahkan ya, karena di tempat kalian sekaliber orang yang membangkitkan orang mati adalah Tuhan. Yesus melakukan itu, bro. Yesus melakukan itu. Nih saya bacain ya, setelah itu udah ya. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan di sini. Oh, bukan itu ya. Yesus menghidup, Yohanes 9 ayat 40. Bentar ya, saya bacakan ya. Dan aku membangkitkannya. Mana dia ya? Mana dia? Ya, ada. Duh, salah ini dia. Yohanes 6 ayat 44, sorry. Saya salah tulis tadi, saya udah kurak-kurak. Yohanes 6 ayat 44. Silakan dibaca sebentar. 44. Nih, tak bacain. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, kata Yesus mengaku bahwa dia membangkitkan orang pada akhir zaman ini banyak sekali ayatnya. Yohanes 9 ayat 40 ya. Inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa percaya kepada Anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ini enggak sekali bermanusia, Dinda, tidak sekali bermanusia ya. Lalu satu lagi ya, banyak ya. Tuhan hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, itu ya. Di dalam Luqman 3:4, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada sisi Tuhan Allah. Lalu apa Yesus dikatakan di dalam Al-Zukhruf 6:1, sesungguhnya Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, tetapi itu ayat sudah berubah sekarang. Sesungguhnya Isa memberikan pertanda pada hari kiamat, tetapi saya masih punya buktinya di buku yang lama di Alkitab saya, peninggalan mama saya, almarhum orang tua saya. Sesungguhnya Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Bahkan justru ayat inilah yang membuat mama saya itu murtad, ya kan? Karena apa? Karena satu-satunya yang berkuasa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah Tuhan, dan Isa melakukannya gitu loh. Ya, silahkan dibantah kalau bisa. Oke, Bu Uti, tadi yang pertama tentang Nabi Muhammad ya. Ya. Nabi Muhammad itu seorang rasul, seorang nabi, seorang manusia. Wajar kalau beliau itu wafat seperti nabi-nabi yang lain. Dan Yesus pun ternyata seperti itu. Dalam kitab Ibrani disebutkan bahwa Yesus itu juga kelak akan dihakimi dan dia ditakdirkan untuk mati satu kali. Dan kemudian saya bantah tentang 1 Yohanes pasal 1 ayat 18 yang kata Ibu tadi aku anak tunggal Allah yang menyatakannya. Menyatakan tidak berarti yang dinyatakan itu adalah Allahnya, tetapi menyatakan tentang Allah. Gitu, Bu. Jadi bukan figur Allahnya yang dinyatakan, tetapi menyatakan tentang siapa Allah itu. Bukan menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ketika dokter menyatakan ibu terjangkit penyakit misalnya penyakit apalah gitu, apakah dokter itu juga bisa disebut sebagai si penyakit itu? Kan tidak. Namanya menyatakan itu menjelaskan, menginformasikan. Jadi di sini jelas sekali bahwa Yesus hanya seorang informannya Allah. Oke, kemudian yang kedua saya bantah tentang Yesus memberitahu tentang hari kiamat pada Al-Zukhruf pada surah Al-Zukhruf. Isa Al-Masih hanya memberitahu tentang akan adanya hari, yaitu yang disebut dengan hari akhir, hari kiamat, hari kebinasaan. Dan di situ Yesus tidak tahu kapan. Apa Yesus di ayat itu Yesus memberitahu, oh nanti hari ini, tanggal ini, jam segini, detik ke ini akan terjadi kiamat. Tidak ada seperti itu, Bu. Dan kemudian di dalam literatur Kristen sendiri, di Bible itu sendiri, Yesus juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang hari kiamat. Anak tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya di sini jelas sekali ini bisa dikomparasikan bahwa memang
itu seorang rasul, seorang nabi yang menginfokan tentang akan adanya hari kiamat, akan datangnya hari kiamat, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah justru malah lebih detail ketika memberitakan tentang hari kiamat, tentang bagaimana kejadiannya, tentang bagaimana kronologinya dan lain sebagainya, tanda-tandanya dan lain sebagainya. Kalau Yesus itu hanya memberitahukan secara garis besar, nanti hari itu akan datang seperti ini, udah. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu memberitakan dalam hadis-hadis pun menjelaskan bahwa kelak akan datang hari kiamat dengan tanda-tanda seperti ini, dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, dideskripsikan secara detail, secara lengkap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Al-Quran juga Allah sudah menginfokan tentang akan datangnya hari kiamat. Banyak sekali ayatnya dalam Quran surah At-Takwir, Quran surah Al-Zalzalah, Quran surat Al-Infitor dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Jadi jelas sekali ya Bu, jika ibu membawa Quran surah Az-Zukhruf itu tadi, justru ibu nanti akan berhadapan dengan ayat di mana Yesus mengatakan bahwa anak tidak tahu, anak tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, dan hanya Allah Bapanya yang tahu. Artinya Yesus tidak maha tahu kapan hari itu akan terjadi, gitu loh. Sama seperti Muhammad pun tidak memberitahu kapan hari itu akan terjadi, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, pada jam keberapa, detik keberapa, gitu kan. Artinya tidak maha tahu. Artinya di sini antara Yesus dengan Muhammad ini sama-sama seorang rasul yang hanya menginfokan tentang akan datangnya hari kiamat tanpa menyebutkan hari itu datangnya hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, waktunya itu tidak disebutkan secara detail karena itu rahasia dari Allah. Artinya di sini jelas tidak ada dualisme antara Allah dengan Rasulnya, karena Allah dia punya pengetahuan yang mutlak sebagaimana yang sudah saya singgung dalam Quran surah Al-An'am ayat 103. Begitu Bu. Jadi tetap Yesus dan Muhammad ini sama-sama seorang rasul yang hanya menginfokan tentang hari kiamat, tapi mereka tidak maha tahu kapan hari itu akan terjadi. Tadi apalagi ya pertanyaan ibu ya, banyak banget tadi yang ibu bahas. Saya jadi lupa nih. Udah deh Bu, lanjut Bu. Saya lupa ini tadi ibu nanya apa lagi. Ya. Kalau ibu masih apa yang belum saya jawab, silakan. Iya, bagaimana kamu nggak jawab saya? Bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Kalau kami mengenal Tuhan kami di dalam diri Yesus Kristus, kamu mengenal Tuhanmu bagaimana? Karena Al-Quran dengan jelas mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun, ya. Lalu dia dikatakan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun. Bahkan Jibril pun tidak pernah tercatat bahwa dia tidak pernah berbicara dengan siapapun, gitu loh. Ya, dengan dikatakan bahwa dia mewahyukan, tetapi bagaimana kalian mengetahui bahwa dia Allah mewahyukan? Karena dia tidak pernah berbicara dengan siapapun, dan bagaimana dia mewahyukan ketika bukti pewahyuan itu tidak ada, gitu loh. Nah, kalau kami mengenal Tuhan kami itu di dalam diri Yesus Kristus, dialah pengabar, pemberi kabar baik itu, dan Yesus Kristus itu telah dinyatakan kepada kami bahwa dia adalah firman-Nya. Dia mengutus firman-Nya supaya kami mengenal siapa Tuhan kami itu. Kalau saya nanya sama Dinda, pasti Dinda, bagaimana konsep Tuhan kamu? Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana konsep Tuhan kamu? Ya, bagaimana konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhadap umat-umatnya, yang diketahui oleh umat-umatnya. Nah, kalau kami tidak membuat konsep, sama sekali kami tidak membuat konsep, karena Allah itu telah menyatakan dirinya. Kami yang kecil nonet ini, yang otaknya kecil ini, kami bisa mengerti siapa Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa datang menjadi manusia, yang kasihnya yang luar biasa, sehingga Dia mau merendahkan dirinya sampai titik rendah sekalipun, lalu setelah itu Dia bangkit lagi dan Dia sekarang ada di sorga. Ingat ya Dinda Rosalba, Yesus sekarang ada di sorga. Kenapa kami bisa mengatakan begitu? Semua peristiwanya nyata, ada buktinya, ada realisasinya, ada kenyataannya, ada sejarahnya, ada data-datanya. Dia sekarang ada di sorga. Adapun ketika Dia menjadi manusia, itu hanyalah pada saat Dia mau menyatakan dirinya dalam karya besar penyelamatannya. Nah, sekarang pertanyaan saya satu buat Dinda Rosalba. Apa konsep, bagaimana kalian mengenal Tuhan kalian, ya? Tuhan kalian itu seperti apa? Konsepnya seperti apa, gitu loh. Ya, kalau kami nggak membuat konsep, ya bagaimana cara Tuhan kalian itu seperti apa? Itu aja jawabnya.
Kalau ibu bertanya Tuhan kami itu seperti apa, saya jawabnya mudah sekali. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan itu bisa Saya lagi live. sama. Laisa kamitslihi syai'un, Oh, tidak bisa dipermisalkan. iya, dengan iya. apapun. Dan yang kedua ada dalilnya dalam Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bukti bahwa kami mengenal Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu esa, Tuhan itu maha kuasa. Terus kemudian kalau kita berbicara tentang karakteristik Tuhan, sesuai dengan apa topik yang Ibu bawa dalam diskusi ini, karakteristik Tuhan Islam itu ada pada sifat dan pada sifatnya. 20 sifat wajib. Wujud kita mbako muhalafatul lil hawadisi yamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmun, hayan, sama basar, alam, qadiron, muridan. Jadi di situ jelas sekali bagaimana tentang karakteristik Tuhan kami. Dan Tuhan kami seperti yang saya singgung di atas, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Itu kalau kita lihat dari Al-Quran surat Al-An'am 103, kemudian surat Al-Ikhlas, dan kemudian dari studi-studi tentang karakteristik Tuhan. Tuhan itu maha hidup, tidak mati, tidak takluk kepada maut, sama dalam Islam pun seperti itu. Berbeda dengan Tuhan yang bisa mati dan dibangkitkan. Ini loh, tadi Ibu membahas tentang dibangkit. Saya jawab ya. Ibu mengatakan Yesus akan membangkitkan semua orang. Yang benar aja Bu, wong Yesus sendiri mati tidak bisa bangkit sendiri kok. Banyak sekali ayatnya bahwa Yesus itu matinya, dia itu tidak bisa bangkit sendiri setelah mati 3 hari. Kalau dalam perspektif Alkitab ya, Yesus itu dibangkitkan, tidak bangkit sendiri Bu. Gimana nih? Banyak sekali ayatnya ya Bu, bahwa Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Matius pasal 16 ayat 21, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Nah ini ada kata dibangkitkan. Di itu fi'il madi. Di itu kalau dalam bahasa Inggris itu past tense ya, dibangkitkan. Itu kalimat tidak aktif, artinya ini ada yang membangkitkan Yesus. Bahwa di sini Yesus tidak bisa bangkit sendiri. Ketika dia mati dia tidak bangkit sendiri kan, dia dibangkitkan. Bahkan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 kalau tidak salah ya, nantilah dicek lagi, di situ jelas dia nanti akan ditakdirkan untuk mati 1 kali dan kelak dia akan dihakimi. Ini tidak mungkin Tuhan itu akan dihakimi. Kalau Yesus ini Tuhan, tidak mungkin Yesus itu dihakimi. Karena Yesus itu dia juga nanti akan mengadili, akan menghakimi, tetapi menghakiminya hanya menghakimi umatnya saja. Karena ini membuktikan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Karena Yesus hanya menghakimi umatnya saja, 12 suku Israel, itu ada pada Matius pasal 19 ayat 28. Di situ jelas sekali bahwa Yesus tidak memenuhi karakteristik Tuhan. Mana ada Tuhan dihakimi, mana ada Tuhan mati, mana ada Tuhan mati tidak bisa bangkit sendiri lalu dibangkitkan. Dan Ibu bicara banyak sekali, itu hanya sesuai asumsi Ibu saja, tidak membawa dalil. Kalaupun Ibu membawa dalil itu justru nanti akan berhadapan dengan dalil-dalil yang saya bawa. Karena dalil dari Ibu ini nanti akan kontradiksi dengan dalil-dalil yang saya bawa. Itu sama saja Ibu menghinakan literatur Ibu sendiri. Begitu. Kemudian bukti pewahyuan. Sekarang gini, bagaimana Muslim mengenal Tuhan? Muslim mengenal Tuhan itu selain dari petunjuk para rasulnya, selain dari literatur Islam, dari petunjuk literatur Islam dalam hal ini kitab suci, maka manusia ini kan juga diciptakan memiliki akal. Akal itu adalah instrumen bagi manusia atau makhluk untuk mengenal kegaiban Robnya, kegaiban Tuhannya. Selain dengan petunjuk dari para rasulnya, manusia juga punya akal pikiran untuk mengenal Robnya. Dan ruh itu, akal itu Allah ciptakan untuk manusia, untuk memikirkan, untuk mengenal. Saya kok diciptakan, lama-lama saya menjadi besar. Ini kenapa ya saya seperti ini ya? Otomatis kita akan berpikir, kenapa? Ini pasti karena Allah gitu. Kok alam ini indah banget, siapa ya yang bikin? Kan gitu.
Jadi kenapa di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata bagi, ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir, tanda-tanda bagi orang yang memikirkannya, seperti itu Bu. Kemudian sekali lagi saya jelaskan ya mengenai akal tadi, mengenai akal itu Islam punya batasan. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi, boleh memikirkan ciptaannya tapi jangan memikirkan zatnya, karena akal kita tidak mungkin menjangkau. Jadi ibu tadi salah paham ketika saya ketika saya menyajikan bagaimana cara mengenal Tuhan. Gitu. Bukti pewahyuan, ibu tadi bukti pewahyuan ya, mengenai bukti pewahyuan. Bukti pewahyuan dalam Islam ini jelas ya, literasinya ada di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih, ya kan? Karena ini dibawa oleh Rasulullah seorang Rasul yang menerima wahyu dari Robnya. Itu bukti pewahyuannya masih ada, itu original ya, original teksnya Al-Quran itu tetap ada sampai akhir zaman, karena Allah sudah berjanji, Allah yang menurunkan Al-Quran dan dialah yang akan menjaganya. Jadi kalau saya balikkan bukti pewahyuan yang ada di dalam Bible itu apa? Pada diri Yesus. Oh, Yesus itu udah binasa kok. Yesus itu sudah mati kok, dagingnya udah mati kok. Nah, kalau yang mati menurut Ibu kalau yang mati dalam penyaliban adalah tubuh manusia Yesus, dan mereka juga sudah mengatakan kalau firman Allah tetap kekal, tidak akan musnah saat terjadi penyaliban. Lalu mengapa mereka mengatakan bahwa Allah mati bagi manusia? Bukankah yang mati itu tubuh manusia Yesus, bukan firman Allah yang kekal? Silakan Bu pikir. Udah panjang banget ya, panjang banget Dinda. Nih tak kasih panjang banget. Iya, saya nggak panjang-panjang ya. Jadi gini, Dinda tidak bisa menyangkal bahwa kriteria ketuhanan yang ada di dalam kitab Dinda semua dipenuhi oleh Yesus. Yesus membangkitkan orang mati. Bahkan Quran Dinda sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu daripada sisinya sajalah yang gaib-gaib, hanya Allah lah pemilik yang gaib-gaib itu. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa pemilik kuasa mujizat itu hanyalah Yesus. Dia bukan saja pemilik mujizat, tetapi dia pemberi mujizat, dan dia memberikan mujizatnya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya itu sampai sekarang mujizat ilahi itu berlaku juga pada kami gitu loh. Yesus tercatat di dalam kitab Rosalba juga bahwa dia mengetahui yang gaib-gaib. Hanya Isa di dalam kitab kalian yang mengetahui yang gaib-gaib, dan itu kriteria Tuhan yang tidak bisa disangkal dan diganggu gugat. Nah, banyak sekali kriteria Tuhan yang dipenuhi, saya bilang dipenuhi semua oleh Yesus. Adapun Yesus mengatakan bahwa aku tidak mengetahui, ya, karena di Quran sendiri juga mengatakan bahwa hanya Allah lah, dia tidak akan memberitahu kapan hari kiamat itu, hanya Allah lah yang memberitahu. Dan Yesus jelas mengatakan bahwa hanya Bapa sendirilah yang memberitahu, yang tahu harinya. Tetapi ini bukan bicara tentang harinya, ini bicara tentang pengetahuannya, ini bicara tentang kejadian yang akan datang, kejadian di mana dia akan datang, dia akan menghakimi seluruh isi dunia, memberikan pengetahuan, bukan memberikan haknya, pengetahuan tentang harinya, hari kiamat itu bukan, tetapi memberikan pengetahuan. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat itu. Dan Yesus tidak tahu hari haknya. Kenapa dia mengatakan tidak satu orang pun yang tahu, tetapi Bapa sendiri sebagai manusia dia tunduk kepada Bapanya, dia mengatakan Bapa yang tahu. Sama seperti Quran juga mengatakan cuma Allah yang tahu. Tetapi Yesus mengatakan di dalam ayat yang keempat dalam Matius 24 itu ya, keempat, tetapi kamu waspadalah karena kamu tidak tahu kapan saya akan datang. Nah itu dia ya, dikatakan di dalam Matius 24 bahwa dia akan datang lengkap dengan malaikat-malaikatnya, dan dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya itu dari keempat penjuru bumi untuk mengumpulkan kami. Sebelum hari kiamat itu tiba, dia akan datang di awan-awan. Al-Quran kalian juga mengatakan bahwa dialah pertanda di awan-awan itu lah, dialah pertanda di hari kiamat itu. Nggak ada yang kamu bisa samakan bahwa dia itu hanya seorang seorang rasul. Oh tidak ya, karena dikatakan bahwa
bahwa Yesus itu dia membangkitkan orang pada akhir zaman. Ya, Allah mengatakan dia membangkitkan orang, tetapi tidak ada peristiwa, tidak ada buktinya, tidak ada realitanya bahwa dia memberikan kuasanya untuk Muhammad membangkitkan orang mati. Tetapi Yesus tercatat dia membangkitkan orang mati karena dia berkuasa atas maut. Ya, walaupun kamu memaksakan bahwa memang dia pernah mati, oh bodoh amat ya. Karena apa? Karena matinya kami sudah tahu bahwa dia mati itu hanyalah untuk menyelamatkan Dinda dan seluruh isi dunia ini. Karena matinya itu adalah mematikan kutuk kuasa dosa yang harus dia tanggung. Karena dosa itu harus dihukum, tetapi masalahnya orang yang harus dihukum itu dia kasihi. Oleh sebab itu dia menanggung kutuk itu di dalam darahnya. Dan perjanjian darah juga sudah dikasih tahu bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jadi semua peristiwa yang dilakukan oleh Yesus itu sudah dilakukan dengan karya besarnya yang luar biasa. Inilah konsep yang kami terima tentang Tuhan kami, Allah yang Esa, yang Tritunggal. Kami tidak pernah mengenal Allah yang tauhid, karena Allah yang tauhid itu hanya ada pada saat Nabi Muhammad mengatakan dirinya terima wahyu, pada saat dia merasa bahwa dia kedatangan satu sosok yang tidak diketahui siapa dia, karena dia sendiri tidak menyatakan bahwa dirinya akulah Jibril, akulah utusan Allah, tidak berkata. Dia hanya mengatakan bacalah tanpa ada perkataan yang lain, tanpa memperkenalkan diri. Karena di kitab kami juga dikatakan bahwa ketika malaikat itu datang, dia memperkenalkan diri, dia memperkenalkan diri. Jadi kami tahu siapa itu, Tuhan atau bukan gitu loh. Ya, tauhid itu hanya ada pada saat Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia terima wahyu. Sedangkan Esa di tempat kami, inilah dia, Esa yang Allah yang bekerja, Esa yang Allah yang menyatakan diri yang tidak bisa dilihat tetapi maunya bisa dilihat. Oleh sebab itu dia datang ke dalam dunia berkarya lewat tubuh daging jasmaninya gitu loh. Ya, itu saja. Lalu yang dikatakan apalagi ya? Original teksnya, katanya kamu original teks Al-Quran itu ada, Tuhan wahyu itu fakta. Maaf ya, adapun yang kalian gadang-gadangkan di Birmingham bahwa kalian menemukan original teks, maaf, sudah diketahui bahwa itu adalah salinan yang jauh sebelum ada Quran, sebelum Quran itu ada ya. Lalu itu juga hanya beberapa halaman ya, bukan Al-Quran yang sekarang. Sedangkan kami mempunyai satu data yang valid, salinan-salinannya sudah baku, penulisnya banyak, bukan cuma satu orang gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya dengan Dinda, kalau kamu masih bisa menjawab saya, jawab saya, bagaimana Tuhan kamu mengatakan kamu kenal Tuhan kamu ketika dia sendiri mengatakan Allah tidak sama dengan apapun. Udah bingung kan itu? Dia tidak bergantung dengan apapun. Yang seperti apa yang seperti itu? Dia tidak sama dengan apapun, tidak bergantung dengan apapun. Bagaimana kalian bisa mengerti yang begini? Nggak sama dengan apapun. Otak manusia itu aduh kecil sekali. Kalau nggak sama dengan apapun yang nggak ada di bumi ini, tidak tergantung dengan apapun, kamu harus terima tidak ada di bumi ini. Bagaimana kalian bisa mengenal Tuhan kalian? Sedangkan Alkitab kami dikatakan di dalam Yohanes 4, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Itulah penyembahan yang benar. Tuhan yang benar itu kita harus kenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang benar itu dialah pencipta kita, dialah Bapa kita. Dari dia berinteraksi dengan kita, kita tahu siapa dia dan dia mengasihi kita dan kita merasakan dia, kita mengalami dia. Itu dia Tuhan yang benar gitu loh. Nah, kalau Tuhan kamu tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun, bagaimana cara kamu mengerti Tuhan kamu? Tolong tunjukkan pada saya. Silakan. Oke, Ibu. Sekarang Ibu tadi berbicara tentang katanya Yesus ini menciptakan burung. Itu mukjizat, Bu. Dalam Al-Quran itu Yesus mempunyai mukjizat. Dia diberi mukjizat. Itu mukjizat dari Allah. Ini Ibu yang harus pahami dulu makna mukjizat ini apa. Mukjizat itu kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada para rasulnya, para utusannya. Begitu. Jadi bukan berarti seseorang yang punya mukjizat atau nabi-nabi yang punya mukjizat ini kemudian sama dengan Allah dari sisi otoritas dan lain sebagainya, dalam sisi ketuhanan kemudian bisa disamakan dengan Allah. Itu tidak. Jadi mukjizat itu justru pemberian Allah kepada para rasulnya. Nah, yang punya mukjizat artinya bukan Allah dong. Mukjizat itu sumbernya dari Allah kok. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, itu pun dia harus berdoa dulu kepada Allah, mohon kekuasaan dari Allah, mohon dengan kekuasaan Allah Yesus dibantu agar si Lazarus ini dibangkitkan. Sekarang Ibu bilang bahwa Yesus akan membangkitkan orang mati. Bagaimana? Ini logikanya gimana, Bu?
Sedangkan di dalam Bible Anda jelas sekali tertulis bahwa Yesus ini juga tidak bisa bangkit sendiri. Dia dibangkitkan. Dia tidak bangkit sendiri karena di sini jelas ada past tense. Matius 16:21, Matius 17 ayat 9, Lukas pasal 7 ayat 22, Lukas pasal 9 ayat 22. Yohanes pasal 12 ayat 1, di situ semuanya dituliskan bahwa Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Masih lebih hebat orang yang mati suri. Mati, bangkit sendiri. Gak usah dibangkit-bangkitin. Ini di ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, masih banyak lagi nih. Yohanes 12 pasal 9, Kisah Para Rasul ayat 232, di situ juga Allah lah yang telah membangkitkan Yesus. Kok bisa Ibu mengatakan Yesus yang akan membangkitkan orang mati? Wong dia sendiri bangkit, nggak bisa kok. Itu logikanya ya, satu logika. Yang kedua adalah tentang hari kiamat. Yesus itu hanya memberitahukan, menghabarkan tentang akan, ya ini dengar, akan datangnya hari kiamat, continuous ini. Sama dengan Muhammad pun, sampai serak. Muhammad pun hanya memberitahukan kabar tentang akan datangnya hari kiamat, tanpa Muhammad tahu kapan harinya, tanggal berapa. Sama dengan Yesus, itu menunjukkan bahwa mereka berdua itu hanya seorang rasul yang tidak maha tahu. Gitu. Yang tahu itu hanya Allah, itu Bu. Itu tidak menandakan, itu tidak mengindikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena yang maha tahu itu Tuhan, Yesus tidak maha tahu. Jadi jangan disama-samakan antara Yesus dengan Tuhan dong. Anda ini senang sekali memindahkan bingkai Yesus dari bingkai kenabian kepada bingkai ketuhanan. Ini sebuah penyesatan Bu namanya. Karena di dalam Bible Anda sendiri, Yesus sendiri tidak pernah mau disamakan dengan Tuhan. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas karakteristik. Sekarang kalau kita bicara tentang karakteristik Tuhan, coba Ibu dilihatlah di ayat-ayat di literatur Anda. Di situ banyak sekali sifat-sifat aneh yang tertulis, sifat-sifat Tuhan yang aneh tertulis dalam Bible Ibu sendiri. Tuhan menyuruh bersundal misalnya, mohon maaf. Tuhan menyuruh makan tai misalnya. Itu sifat-sifat yang aneh. Masa sih Tuhan kayak gitu karakteristiknya? Gitu loh. Kita lagi bicara karakteristik loh ya. Artinya Tuhan di situ tidak maha suci. Tuhan menyesal, pilu hati, kemudian Tuhan menghasut, Tuhan berduel. Nah ini yang paling fatal, Tuhan mati gitu loh. Akal sehat mana yang bisa menerima konsep sekonyol ini Bu? Maaf Bu. Terus kemudian Ibu bicara tentang literasi. Literasi, silahkan Ibu baca Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di situ jelas sekali bahwa dari mana Alkitab Anda itu berasal. Alkitab Anda itu berasal dari wartawan-wartawan yang tidak pernah hidup pada masa Yesus, yang kemudian menulis dan membukukan, terus kalian klaim itu sebagai firman Tuhan, itu kalian klaim sebagai ayat kitab suci, gitu loh Bu. Makanya terdapat banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Itu kalau dari sisi literatur, kita tidak sedang membahas literatur ya, saya bahas sepintas saja. Oke, apalagi tadi Bu? Udah dulu, kepanjangan, nanti bingung. Udah dulu, masih ada waktu tentang kok. Hari kiamat ini Bu, tentang hari kiamat. Jelas sekali ya, tidak bisa disamakan, saya bantah sekali lagi, tidak bisa disamakan antara Yesus dengan Allah. Karena Yesus tidak tahu, tidak maha tahu tentang hari kiamat. Ayatnya sudah jelas di dalam literatur Ibu sendiri. Yesus tidak maha tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Sama seperti rasul-rasul yang lain, seperti Muhammad. Kalau kita bicara tentang pemberitaan tentang hari kiamat, kabar tentang hari kiamat, di Al-Quran jauh lebih detail Bu. Bagaimana kiamat itu terjadi, bagaimana goncangannya, bagaimana dahsyatnya peristiwa itu, deskripsinya yang sangat mengerikan, bagaimana di dalam surat At-Takwir, surat Al-Infitor, dan lain sebagainya, banyak sekali di dalam Al-Quran. Itu Rasulullah, itu Allah menginformasikan dengan sangat detail. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan lebih detail lagi, lebih teliti lagi, lebih jauh lagi di dalam hadis-hadis sahih. Bagaimana tanda-tandanya kiamat, bagaimana nanti kiamat itu akan terjadi. Jadi Ibu kalau membaca ayat Al-Quran itu, jangan mentafsir hanya sesuai dengan klaim Ibu sendiri, asumsi Anda sendiri. Itu namanya self-proclaim. Kalau ayat
Quran surah Az-Zukhruf itu Ibu tafsirkan sebagai bukti indikasi ketuhanan Yesus. Sama sekali itu salah. Karena tafsir di ayat itu sama sekali tidak ada penuhanan terhadap Yesus. Justru di situ jelas sekali apa predikat Yesus. Dia hanya seorang rasul utusan Allah yang hanya memberitakan sekelumit saja tentang hari kiamat. Dibandingkan dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan tentang hari kiamat, tanda-tandanya dan lain sebagainya. Bagaimana peristiwanya itu sudah tercantum di dalam hadis-hadis sahih dan juga tercantum di dalam banyak ayat Al-Quran, bukan hanya satu ayat. Bahkan dalam satu surah itu membicarakan tentang kiamat, indikasi dan deskripsinya secara detail dan lengkap. Oke ya Bu, jadi di sini jelas sekali bahwa Ibu hanya berasumsi tentang Quran surah Az-Zukhruf. Karena itu jika dikomparasikan dengan ayat dalam kitab Ibu sendiri, Yesus sendiri justru mengakui bahwa dirinya tidak maha tahu. Ini jelas sekali bahwa Allah yang maha tahu, Yesus tidak maha tahu. Artinya Yesus dengan Allah ini beda. Allah maha tahu, Yesus tidak maha tahu. Jelas sekali. Allah tidak mati, Yesus mati. Allah tidak bisa dilihat, Yesus bisa dilihat. Gitu. Jadi jelas sekali bahwa Allah dengan Yesus itu tidak sama. Jadi jangan Ibu kemudian mengatakan bahwa Allah itu menjadi daging kemudian mati tiang salib. Itu jelas sekali. Nanti kalau saya tanyakan, bukankah yang mati itu tubuh manusianya? Bukankah firman Allah itu kekal? Kok bisa firman yang menjadi daging bisa mati? Ini Ibu nanti akan bingung, akan blunder sendiri. Oke, ini waktunya sebentar lagi habis ya Bu. Oke, Iya. Mas dan 6 menit Bu. Ya, jadi begini ya. Ini Dinda, kesalahan Dinda satu-satunya adalah Dinda memakai konsep yang tidak bisa Dinda tunjukkan. Tadi tidak bisa menjawab saya. Konsep Tuhan Dinda itu seperti apa? Sepertinya Dinda memasukkan konsep Tuhannya Dinda yang tauhid yang satu blok itu ke dalam kitab kami. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu hari kiamat itu dalam kepribadian yang kedua sebagai anak manusia. Tetapi jelas saya katakan sebagai anak manusia itu justru dialah yang akan datang di awan-awan. Ini saya mau bacakan ayatnya ya. Bagaimana mungkin ya, dialah yang datang di awan-awan. Dikatakan segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada saat itu akan tampak tanda anak manusia atau Yesus di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sedangkan nabi Anda masih tinggal di kuburan ya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakalanya yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini dia Tuhan kamu yang kamu bilang bukan sama dengan Rasulmu. Oh tidak ya, sebagai manusia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Makanya kamu harus tahu dulu Allah itu Allah Tritunggal itu mereka punya pribadi yang masing-masing punya fungsi masing-masing, punya pekerjaan masing-masing, tetapi hakikatnya adalah satu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Allah kami itu datang ke bumi ya. Dia menjadi anak manusia, pribadi manusia yang satu lagi, pribadi anak manusia, tetapi sekarang sudah kembali ya. Jadi dialah yang akan datang di atas awan-awan itu ya. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa di Ibrani 9 ayat 2 anak manusia itu akan mati dan dihakimi, maaf, itu manusia, itu bukan Yesus. Karena Yesuslah yang akan menjadi hakim seluruh isi dunia ini ya. Di sorga nanti tidak ada satupun yang bisa melihat Elohim, karena Elohim itu dia adalah Allah yang roh yang tidak terlihat. Kita semua akan berhadapan muka dengan Yesus, tidak ada dengan yang lain, karena Yesus sudah mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Lalu kamu mengatakan oh Yesus sendiri juga dibangkitkan. Memang Yesus dibangkitkan, tetapi yang membangkitkannya itu adalah satu dengan pribadinya sendiri ya. Itu ingat, satu dengan dirinya, diam di dalam dirinya, karena segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus ya. Dan dialah yang membangkitkan Yesus, itu rohnya sendiri, roh Allah yang roh itu dia membangkitkan Yesus, dan dia itu adalah satu pribadi dengan Yesus, bukan pisah-pisah begitu. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Yesus itu dia akan membangkitkan orang mati, juga berdoa lah, dia berdoa kepada Bapanya, Bapa yang adalah rohnya sendiri sebagai Bapanya dan dia sebagai anak. Itulah Allah yang Tritunggal. Kami
mengenal Allah yang Tritunggal. Jangan disama-samakan dengan konsep Tuhanmu yang baru ada setelah itu. Tidak ada orang yang mengenal konsep seperti ini sebelum Nabi Muhammad yang menyatakan diri bahwa dia adalah seorang rasul. Tidak ada, karena konsep Allah yang jelas adalah Allah yang kami kenal, yang menyatakan diri, ya, menyatakan diri, yang berkarya, yang menolong, yang mengasihi, dan membuktikan semua ucapannya itu benar. Nah, kalau di kalian mengatakan, oh, Rasul Muhammad memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, oh Tuhan dia membangkitkan orang mati, tidak ada buktinya. Rasul Muhammad mendapatkan pengetahuan tentang hari kiamat karena Alkitab itu adalah cahaya. Dia mendapatkan dari tempat kami juga, gitu loh, dari Alkitab juga, karena dia berfokus kepada Alkitab. Alkitab itu adalah cahaya. Bahkan Allah sendiri mengatakan, hai Muhammad, apabila engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kamu ketahui, tanyakanlah kepada ahli kitab sebelumnya. Jadi bermuara kembali lagi ke tempat kami, bukan berarti dia maha tahu. Nah, itu dia, ya, beda banget, ya. Lalu kamu mengatakan bahwa apa lagi? Ya, kamu mengatakan bahwa tidak masuk akal ketika Tuhan menyuruh bersundal. Kamu salah konsep, ya. Kamu salah ayat, salah asal comot ayat. Tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan menyuruh bersundal. Yang dimaksudkan di situ bersundal di situ adalah Tuhan yang mengampuni orang bersundal. Ketika orang bertobat pesundal itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, kamu mengatakan Tuhan menyesal, itu juga salah konteks, tidak mengerti tidak mengerti maksudnya, konteksnya tidak tahu. Lalu dikatakan Tuhan pilu hati, itu juga kamu salah konsep. Tetapi saya tidak salah konsep ketika Tuhan kamu mengatakan mudah-mudahan, ya, ketika Tuhan kamu mengatakan bahwa dia ini di dalam ini, saya tidak salah konsep karena ini ada ayatnya, ya. Al-Quran mengatakan bahwa Allah bersumpah kepada Muhammad. Al-Balad 1, coba baca, itu nggak salah konsep. Tetapi yang kamu bawa-bawa di sini salah konsep semua. Tuhan pilu hati, kamu salah bukan salah konsep, salah pengertian, asal comot ayat, gitu loh, ya. Lalu satu lagi yang kamu mengatakan, ya, apalagi, ya, Yesus menciptakan burung, ya, Isa menciptakan burung, itu kan mujizat, itu kan dikasih Allah. Nah, pertanyaannya, Muhammad adalah nabi yang besar, gitu kan, kenapa bukan dia yang diberikan kuasa mujizat? Bahkan Muhammad mengatakan, aku adalah orang yang menunggu-nunggu, aku nggak punya mujizat. Al-Quran menyatakan dia nggak dikasih tanda ilahi kebesaran Tuhan, itu dia nggak punya. Ya, adapun di dalam hadis baru dikatakan bahwa dia punya mujizat. Walaupun ya ditulis di situ di hadis bahwa dia punya mujizat membelah bulan atau mengeluarkan air dari tangannya, itu tidak masuk lagi dalam kriteria mujizat. Karena mujizat itu adalah karya besar Tuhan untuk manusia, menyadarkan manusia akan betapa besar kuasa dan cinta kasihnya. Apa hubungannya membelah bulan dengan mujizat? Itu justru terbalik, gitu loh. Dan Muhammad jelas mengatakan dia nggak punya kuasa itu, dia nggak punya keilahian itu. Tidak ada tanda yang diberikan yang sama seperti yang diberikan kepada murid-murid Yesus. Yesus pemberi mujizat, ya. Dia memberikan tanda ilahi kepada seluruh rasul-rasulnya, dan mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan Rasul Paulus itu sapu tangannya itu bisa menyembuhkan orang sakit. Itu tanda bahwa mereka memiliki, tanda bahwa mereka sah, utusan dari Tuhan. Jika ada rasul yang tidak punya mujizat, itu bukan tanda bahwa dia sah dari Tuhan, gitu loh, ya. Dan Yesus adalah pemberi mujizat. Karena apa? Karena dialah sumber kekuatan ilahi itu, ya. Karena apa? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu, ya, Adinda, Yesus dan Bapa adalah satu. Satu bagaimana? Ketika dia mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, tak seorang pun merebutnya dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu kamu nggak bisa pisah-pisahkan, ya. Kamu akan bermain-main dengan pemisahan hubungan antara Yesus dengan Bapa, ya. Tidak, ya, Yesus dengan Bapa adalah satu. Kami mengenal Allah Tritunggal, jangan sama-samain dengan konsep yang tidak ada menurut saya, karena tauhid itu tidak pernah ada. Ya, itu dia. Ya, silakan. Ya, sudah, ya, kayaknya, ya. Oke, jadi saya beri kesempatan dulu dong ke Ya. Dinda Rosabal terakhir, gitu. Ya. Ya, saya bantah sekali lagi, ya. Ya. Oh, ya, silakan. Sekali lagi, ini statement ini, ya, yang Ibu Uti bilang, ya, tentang mukjizat, ya, Bu. Ya, Mukjizat itu bukan indikasi ketuhanan. Justru mukjizat itu indikasi bahwa dia hanya seorang utusan, hanya seorang rasul, hanya seorang nabi manusia. Dan Ibu tadi bilang bahwa nanti anak manusia akan turun dalam awan-awan. Loh, itu Yesus itu anak manusia kok.
bukan bukan Tuhan. Ibu yang bilang sendiri dari mulut ibu bahwa dia anak manusia, bukan Tuhan, kok ibu masih ngeyel. Jadi ucapan ibu di sini jelas pelin-pelan, ya kan? Terus kemudian tadi ibu nggak terima ketika saya bawa Ibrani pasal 9 ayat 27. Di situ disebut Yesus kok, bukan disebut anak manusia yang mana lagi. Disebut Yesus kok di situ. Seperti manusia yang lainnya, Yesus juga ditetapkan untuk mati satu kali dan kelak akan dihakimi. Yesus nanti akan mati dan dihakimi. Ini sudah sangat krusial membedakan antara Tuhan dengan manusia. Jadi tidak ada kesamaan antara Yesus dengan Tuhan. Dengan kriteria-kriteria yang sudah dalam Bible Anda, bahwa Yesus justru malah mengatakan bahwa sembahlah Allah, Tuhan itu Esa. Di dalam kitab perjanjian lama juga banyak sekali, bukan hanya yang dibawa oleh Muhammad, tetapi pada kitab perjanjian lama banyak sekali itu ayat-ayat tauhid yang diajarkan terus oleh nabi-nabi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Saya tidak sedang membahas itu ya. Tetapi kalau ibu mengatakan bahwa konsep tauhid itu hanya dibawa oleh Muhammad, itu salah. Ibu kurang piknik. Jelas sekali di perjanjian lama dulu tuh, gimana coba dibaca. Bagaimana Musa mengajarkan bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, sembahlah dia satu-satunya. Bahkan nabi-nabi, Nabi Yesaya, Nabi Zakaria dan lain sebagainya, semua mengesahkan Allah. Satu-satunya Allah yang benar, hanya ada satu-satunya Allah yang benar. Banyak sekali kata-kata itu di dalam literatur Anda sendiri. Kemudian mengenai dosa, tadi ibu bilang katanya Yesus mati sebagai daging yang kemudian bertujuan untuk menyelamatkan saya dari membebaskan dari dosa-dosa. Loh, ibu ini tidak pernah baca Bible apa gimana, atau ibu memang sengaja menyembunyikannya? Itu dalam konsep Yahudi. Karena ini kitab Kristen ini kan hasil ngambil dari kitab-kitab Bani Israel gitu ya. Dalam konsepnya Bani Israel itu, dosa itu ibarat hutang. Dia akan lunas apabila sudah dimintakan ampun dengan pertobatan gitu. Itu ayatnya ada pada Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4, Matius pasal 12 ayat 6. Matius pasal 6 ayat 12. Di situ jelas sekali bahwa Yesus mengajarkan pertobatan, bukan penebusan dosa. Karena tidak pernah Yesus mengatakan bahwa kematiannya di kayu salib itu adalah keselamatan untuk manusia. Karena keselamatan menurut Yesus itu apa? Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Di situ jelas sekali bahwa keselamatan itu hanya bisa didapat dengan mengikuti segala perintah. Perintah siapa? Perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena jelas sekali di situ bahwa syarat untuk selamat, untuk mendapatkan hidup yang kekal hanya dengan mengikuti segala perintah. Tandanya jika engkau mengasihi Allah, maka engkau akan menuruti segala perintah Allah. Tandanya jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus menuruti segala perintahku. Perintahnya Yesus apa? Sembahlah Allah, Tuhan itu Esa. Matius pasal 4 ayat 10. Hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti. Itu banyak sekali ya ayat-ayat yang merupakan perintah Yesus bagi ibu dan teman-teman ya, untuk menyembah Allah saja. Begitu. Nah, kemudian satu lagi yang saya counter apa tadi ya? Mengenai penciptaan, mengenai pembangkitan Lazarus. Kalau Yesus itu memang maha kuasa, mestinya dia membangkitkan Lazarus itu nggak perlu doa-doa dulu. Dan ketika dia mati 3 hari udah waktunya bangkit sendiri, bukan dibangkitkan. Itu ayatnya banyak sekali kok di dalam Bible ibu, ya kan? Jadi jelas sekali ya, Yesus bisa disamakan dengan Allah. Karena informasi yang Yesus berikan kepada umatnya itu berasal dari wahyu Allah. Begitu. Jadi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 30. Jelas sekali di situ. Tidak bisa disamakan dengan Allah. Karena itu kalau menurut Yesus Bapa itu di surga, bukan di bumi. Nah, Yesus itu di bumi, artinya Yesus tidak sama dengan Allah. Udah disama-samain. Karena kalau saya tanya lagi nanti ibu bingung. Karena firman itu katanya kekal lah, kok mati? Kok
jadi daging malah jadi mati gitu loh. Oke, terima kasih, itu saja ya Bu Uti. Ya, saya tutup ya. Saya juga closing. Iya. Nggak, Ibu Uti tadi yang memulai ya, atau kalau Ibu mau menutup Ini ya nggak saya. apa-apa. Habis kalau Ya. Ibu Uti mau menutup nanti Ibu Dinda Nah, juga ini menutup. setelah ini ada yang mau tanya jawab ya tentang ini ya. Jadi saya ini tutup aja ya. Jadi saya Iya. harus jawab karena ini pertanyaan ada ya. Udah, Jadi Ibu closing dulu, habis itu Closing. saya. Ya, Ibu closing aja, nanti habis ini ya, Dinda yang closing. Jadi sama-sama closing. Silakan Bu Uti. ya, jadi dikatakan bahwa mujizat Yesus itu dikasih oleh Allah. Maaf ya, karena Alkitab sendiri, Al-Quran sendiri mengatakan bahwa hanya Allah lah yang pemilik gaib-gaib, dan Yesus kan saya bilang dia itu pemiliknya, bukan dia dikasih, dia pemiliknya. Alkitab mencatat dia itu pemiliknya, karena dia punya, makanya dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberikan mujizatnya kepada orang. Beda kalau pemilik dengan yang dikasih ya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia nggak punya gitu loh. Ya, dia mengatakan dia tidak punya. Kenapa? Karena dia tidak punya tanda ilahi itu. Dan kalau di kitab kami, maaf saya mengatakan tidak ada rasul yang tidak pernah dikasih tanda. Karena ketika orang diutus untuk pergi masuk ke medan perang, dia diperlengkapi senjata. Tetapi yang aneh bin ajaib, Nabi Muhammad tidak diberi tanda itu. Inilah yang menyatakan bahwa kami mengatakan, oh tidak, dia tidak berasal dari Tuhan, karena dia tidak punya tanda itu. Ya, berasalkan dengan perkataannya sendiri. Yunus 20, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan dari Tuhannya? Ya, maka katakanlah sesungguhnya yang gaib-gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggulah sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama-sama kamu termasuk orang yang menunggu. Nah itu dia, Yesus memiliki yang gaib-gaib dan dialah pemilik kuasa itu, dan dia memberikan kuasa itu. Lalu kamu mengatakan ketika Yesus itu membangkitkan orang mati, kenapa berdoa dulu? Kan sudah saya bilang, aku dan Bapa adalah satu. Sebagai manusia dia tunduk kepada Bapanya, tetapi itu juga dulu. Sekarang dia memerintah di sorga, dia berkuasa, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kanan Allah Bapa itu artinya dia berkuasa memerintah dalam kemuliaan kejayaan sebagai Allah Bapa, dalam kuasa kemuliaan Allah Bapa. Karena Bapa tidak bisa dilihat, tetapi kami telah melihat Allah itu di dalam diri Yesus Kristus. Itu dia. Kamu harus jangan sama-samakan konsep kamu dengan konsep kami. Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan sembahlah Tuhan ya, di dalam Matius 4 ya, dia berkatakan kepada iblis ya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu kan ya Matius 4 ayat 10 itu. Oh maaf, itu lain lagi, salah comot ayat lagi Dinda. Kamu kalau soal comot ayat, aku bilang belajar dulu sama aku biar kamu tahu kebenarannya. Ya, Yesus mengatakan kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Kenapa? Karena sebelum itu ayatnya Yesus mengaku bahwa dialah Tuhan Allah itu. Oke? Dia menyuruh iblis untuk menyembah dia gitu loh. Ya, lalu kamu mengatakan bahwa Allah pemilik yang baik-baik dan Yesus itu dia pemberi hidup yang kekal. Lalu apalagi kamu mengatakan bahwa Roh Allah, apalagi nih ya, Esa, ya seperti itu ya. Silakan setelah itu ya sudah kita tutup ya. Itu saja ya. Jadi teman-teman, jadi yang inti dari yang saya ajarkan, yang saya kasih tahu tadi, bahwa segala kriteria ketuhanan telah dipenuhi di dalam Yesus. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Allah itu pemilik yang gaib-gaib, Yesuslah pemilik itu. Allah itu pemilik kerajaan sorga, Yesuslah pemilik kerajaan sorga. Allah itu tidak tunduk pada kuasa maut, Yesuslah satu-satunya yang tidak tunduk pada kuasa maut. Allah itu mengampuni dosa dan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu pemilik malaikat-malaikat. Sudah kita baca bahwa dialah pemilik malaikat-malaikat itu gitu ya. Dan dikatakan bahwa Allah itulah dialah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan Yesus sudah melakukan itu. Semuanya tidak ada sama sekali tidak ada cacatnya kriteria ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus. Adapun ayat-ayat yang diambil oleh Adinda Rosalba untuk menyangkal ketuhanan Yesus itu hanyalah comot-comotan ayat. Kamu nggak bisa pakai ayat Alkitab untuk menyangkal ketuhanan Yesus, karena Alkitab itu seluruhnya menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalian saja yang menyangkal itu dengan terang-terangan gitu loh. Nggak bisa pakai ayat Alkitab untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan. Bahkan dikatakan Yesus dikatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah itu Allah yang benar, bukan Allah yang satu. Sama sekali tidak bicara tentang Allah yang tauhid. Satu-satunya Allah yang benar yang ada di dalam diri Yesus, yang adalah firman yang ada di dalam diri Yesus, yang sudah datang menjadi utusan, yaitu Yesus Kristus. Ya itu saja, terima kasih teman-teman. Silakan untuk yang lain kalau mau tanya jawab. Ya silakan, terima kasih Pak Andi, luar biasa kondusif ya, luar biasa ya. Terima kasih Bu. Ya. Tolong yang lain diam dulu. Ini silakan Mbak Dinda untuk closing statement. Silakan.
Oke, terima kasih. Saya counter dulu ya. Yesus itu Nggak selesai ini. Ya udah, silakan lah. Ya, nggak apa-apa. Kan ibu yang Ya, silakan, nggak apa-apa, lanjut aja. Silakan. datang lagi juga masih sebagai anak manusia, sebagaimana yang ibu katakan. Jadi Anak manusia itu gelar, Bu. Anak manusia itu cuma gelar. Dia bukan manusia. Anak manusia itu gelar. Ibu bilang Bentar, tadi Bu. tidak boleh Bentar, udah. nyeletuk, tidak boleh motong. Jadi Ya. yang kena kartu kuning loh. Ya. Mukjizat itu saya katakan sekali lagi, mukjizat itu bukan tanda ketuhanan, melainkan justru itu menunjukkan bahwa itu hanya tanda kenabian atau tanda kerasulan, gitu ya. Dan ibu mengatakan tentang yang goib. Nah, sudah jelas bahwa Tuhan itu goib. Kenapa Tuhan itu bisa dipelototin dengan mata? Itu saja counternya. Kemudian bagaimana cara mengenal yang goib? Yaitu dengan petunjuk dari literatur kitab suci yang dibawa oleh para nabi, dan yang kemudian dengan instrumen yang Allah berikan, yakni akal dan ruh. Karena ruh adalah instrumen bagi makhluk untuk mengenal kegoiban Tuhannya. Yang kemudian saya counter adalah, kalau aku dan Bapa adalah satu, untuk apa Yesus itu berdoa? Jika aku dan Bapa adalah satu, ngapain dia repot-repot berdoa? Apakah jika Yesus tidak berdoa, maka kehendaknya tidak terwujud? Nah, itu. Oke? Jadi ini ya Bu, saya tidak memaksakan Ibu untuk mengikuti konsep yang saya argumentasi. Jadi pada intinya, Tuhan atau sesembahan umat muslim tidaklah boleh sama dengan makhluk dari segi apapun. Laisa kamislihi syai'un. Karena Tuhan itu goib seperti yang sudah Ibu bilang tadi. Umat Islam menyembah pada yang maha segala-galanya. Tidak ada cacatnya Tuhannya Islam itu. Maha suci dari hal-hal yang seperti tercantum dalam Bible Ibu. Tuhan pilu hati dan lain sebagainya. Ibu bilang saya salah konteks, saya salah comot. Oh tidak, itu sudah tercantum berabad-abad di Bible Ibu sendiri. Dan Ibu sembunyikan itu. Itu Tuhan karakteristiknya itu seperti itu di dalam Bible. Tuhan mengendarai kerub, Tuhan pilu hati, itu bukan masalah konteksnya Bu, tapi dari situ kita bisa melihat karakteristiknya. Tuhan yang seperti itu, Tuhan bersiul, Tuhan pilu hati, menangis, Tuhan kemudian istirahat, lelah, dan lain sebagainya. Apakah itu konsep Tuhan sejati? Jelas tidak. Jadi sekali lagi, jika potensi kemampuannya sama dengan makhluk, dan jika ternyata memiliki pencipta dan memiliki keinginan, atau dia berdoa yang kemudian tujuannya kepada yang lainnya, dipastikan itu tidak layak untuk disembah dan dijadikan sesembahan, gitu kan Bu? Tuhan sesembahan Islam itu tidak dibatasi dan tidak terikat ruang dan waktu, tidak mati, sehingga tidak hanya satu tempat posisinya, karena Tuhan itu maha besar, tidak bisa disamakan dengan apapun. Gitu. Tidak seperti Tuhan Ibu yang tinggal di sorga berdesak-desakan dengan umatnya, dengan makhluknya, begitu. Jadi silahkan pilih sesembahan yang mana. Kami tidak memasakkan Ibu. Ya sudah, ini nggak maksud saya kalau closing ya sudah gitu, jangan bikin termin baru yang nggak bisa dijawab lagi, nggak selesai. Saya counter karena Ibu ngawur. Gitu. Loh, nggak ngawur, saya nggak ngawur. Kalau jadi manjang. Kalau misalnya kasih itu saya harus jawab. Ya, manjang. Konsep saya adalah la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydun minal ghai. Jangan kasih termin baru untuk dijawab. Saya tidak ada paksaan untuk mengikuti akidah saya hanya membantah dengan apa yang saya ketahui. Begitu Ibu, terima kasih sudah berdialog dengan saya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Mungkin ada sedikit emosional dari saya minta maaf. Ya, sama deh. Kita baik-baik saja sebagai teman dialog. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Dan terima kasih untuk ZCC, terima kasih untuk amirnya ZCC dan kru-kru ZCC. Terima kasih juga untuk Om Handi Selebes yang sudah mengundang saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin karena kesalahan itu pasti datangnya dari saya. Dan jika ada kebenaran maka itu mutlak dari Allah.
Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima Oke, kasih. terima Dinda. kasih Dinda Rosalba telah datang ke JCC. Terima kasih juga Ibu Uti Watimena telah berdiskusi dengan baik. Ya, sekali lagi mohon teman-teman yang raise hand, tidak ada tanya jawab. Enggak ada ya? Jelas sudah tertutup. Ya, udah terus. Santai Pak, ini programnya Ibu Uti sama Dinda Rosalba. Udah selesai, waktunya udah kelar. Kalau mau buka topik baru setelah beliau sudah tidak ada di room ini, kita buka topik baru lagi. Oke? Oh, nggak ada Terima kasih, ya? Dinda. Terima kasih Ibu Uti ya atas hadirnya Ibu Uti di sini. Saya undur diri dulu Iya. ya. Karena Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah dikasih waktu ya, Pak Handi. Terima kasih untuk Ya, kasih, kondusivitas. Mohon maaf ya, Bu Ya, Uti. sama-sama Dinda, no problem. Ya. Ya, God bless. Biasalah di Ya. dalam debat itu seperti Ya. itu ya, Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Ya, ini apa Pak Handi, terima kasih untuk kondusivitas ya. Oke. Kekondusivitasnya gitu ya. Ya, ya, Ya. terima kasih, saya menghargai. Dari 14.20 sampai 14.38 ini agak molor-molor sedikit. Ya. Mohon Oke. maaf ya. Ya, untuk teman-teman saya setelah ini saya untuk teman-teman saya ya, numpang-numpang siar. Untuk teman-teman saya setelah ini saya akan live ya, saya akan bahas masalah ini karena terakhir Dinda Rosalba sudah memberikan termin baru yang harus dijawab gitu Iya, ya. silakan Jadi saya jawab buka sendiri, live Bu, di sendiri sana. ya. Dinda juga live sendiri jawab ke teman-temannya, kasih klarifikasi. Ya Nggak terserah perlu iya. klarifikasi. Ha-ha. Oke, baik, terima kasih ya. Saya Oke. tutup dulu. Ya. Oke, Tutup selamat dulu. sore. Saya undur diri dulu ya. Ya, terima kasih. Bye bye. Bye. Makasih Dinda ya. Ya, makasih, Pak Andi. Waalaikumsalam Saya pamit ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, makasih. Terima kasih ya teman-teman semua yang di Menara Siar dan yang ada di live komen ya. Terima kasih atas